Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, kami dari kelompok Agrilink. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Putri Salsa NRP 1520222025 dan rekan-rekan saya. Di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi mobile bernama Agrilink ini, yaitu aplikasi yang menghubungkan antara restoran sebagai klien dan juga dengan petani sebagai admin atau suppliernya. Nah, dalam proses pemesanan bahan pangan secara digital. Untuk latar belakangnya pada aplikasi ini tuh adalah untuk mempermudah proses pemesanan bahan baku antara restoran dan juga petani. Lalu pada proses konvensionalnya, pemesanan sering dilakukan secara manual, kurang terstruktur dan juga sulit untuk melakukan pencatatan serta perhitungan harga. Nah, oleh karena itu, Agrilink ini hadir sebagai solusi aplikasi mobile berbasis klien dan admin di mana restoran ini dapat memesan bahan dan petani dapat mengelola serta mengkonfirmasi pesanan tersebut secara terpusat. Nah, selanjutnya ada konsep dan arsitektur aplikasi. Aplikasi Agrilink dibangun dengan konsep klien dan admin. Klien adalah pihak restoran yang melakukan registrasi, login, melihat katalog produk, menambahkan produk ke keranjang, dan melakukan check out. Sedangkan admin berperan sebagai petani atau supplier yang menerima pesanan, melakukan konfirmasi, serta mengatur status pengiriman. Aplikasi ini menggunakan Flutter sebagai front-end mobile, Node.js dan Express sebagai back-end, serta MySQL sebagai database, sehingga seluruh data transaksi dapat tersimpan dengan baik. Nah, sekarang saya akan memberitahu caranya untuk ngeran aplikasi Agrilink ini ya. Pertama saya punya 2 folder penting, yaitu Agrilink App untuk mengeran front end-nya dan untuk Agrilink backend untuk ngeran si backend beserta database beserta servernya gitu ya. Sini saya menggunakan Flutter dengan backend-nya XAMPP yang di manage oleh JavaScript gitu ya. Sekarang kita pindahkan directory dulu ke Agrilink backend. Nah, setelah sudah pindah directory, kita run server.js. Nah, server.js ini untuk mengelola semua backend-nya, jadi sudah ada di aplikasi ini gitu. Udah ada di page server.js dengan cara node server.js. Nah, ini tandanya sudah ngeran. Lalu yang kedua, untuk cara ngeran front end-nya atau Flutter-nya, kita run dengan cara kita pindahkan directory dulu ke Agrilink app-nya. Nah, setelah pindah, kita tinggal Flutter run. Nah, ini akan meran gitu di HP saya yang sudah saya colok dengan USB dan sudah dijadikan opsi pengembang atau developer option. Pada sisi klien atau restoran, pengguna dapat melakukan registrasi dan login menggunakan email dan password. Nah, setelah berhasil masuk, klien akan diarahkan ke halaman home yang menampilkan katalog produk dari berbagai petani, lengkap dengan nama produk, harga, dan berapa ikatnya atau satuannya. Klien dapat memesan, contoh ini kita pesan tomat 2 sama daging ayam 1 kilo. Nah, lalu kita ke keranjang untuk meng-check out pesanan yang tadi kita telah ini ke Tani Maju Bandung. Kita pesan dari supplier ini, kita masukkan keterangannya, alamat pengiriman Bandung, catatan pesan sesuai. Nah, di sini ada fitur perhitungan ya, diskon, misal diskon 10% jadi segini dengan biaya layanan.
misal 5.000. Di sini ada keterangannya, lalu ada biaya layanannya, dan ada totalnya. Nah, sekarang pesan. Nah, pesanan berhasil dibuat. Pesanan yang dibuat akan dikirimkan ke data dari admin atau pemasoknya atau petaninya. Nah, ini untuk detail pesanannya yang udah pernah diorder. Untuk ini yang baru saja ke Tani Maju sedang menunggu. Ini sedang diproses. Nah, ini sudah dikonfirmasi. Nah, sekarang kita masuk ke akunnya admin ya, atau petani atau pemasoknya. Nah, tadi fiturnya sama, ada login juga. Ketika sudah login, nah masuk ke halaman admin atau pemasok, dan terdapat hasil orderan dari klien gitu. Nah, jadi tadi di klien sudah diorder ya. Nah, di bagian adminnya ini akan interaksi gitu, ingin menerima atau menolak. Nah, ini ada juga detail yang udah dikonfirmasinya sama yang sedang diprosesnya siapa. Nah, mari kita coba gitu ya untuk bagian ini kita terima. Nah, tadi pesanan yang sudah dikonfirmasi oleh petaninya atau pemasoknya sudah tertampil di dashboard kliennya atau restoran. Sudah dikonfirmasi gitu di sini. Untuk objektif interaksi antara klien dan user sudah bisa. Nah, ini untuk confirmnya, ini untuk dikirimnya belum ada dan diterimanya belum ada. Oke, mungkin sekian. Oke, untuk bagian kali ini bagian cuaca ya. Jadi aku langsung tunjukkan aja. Jadi cuaca ini menggunakan data API yang dari BMKG. Nanti IP-nya tuh diambil dari, sambil menunggu, diambil dari beberapa parameter di sini. Nah, di sini. Jadi ini linknya. Kalau misalnya kita coba cek tuh, dia ke sini. Saya dari sini langsung ke parameter sama dengan, ini misalnya dia ada datanya tuh dari API BMKG, API public. Ini sambil kita nunggu buildingnya. Jadi seperti itu pengambilan datanya. Kemudian ini aku kebetulan pakai screen copy, jadi aku bisa akses langsung tuh. Di sini juga bisa langsung, bisa di sini juga. Kemudian di bagian sisi code, ini basis sisi core tuh, jadi kami di sisi backendnya langsung dipanggil, kemudian ada di bagian screens, bagian writer screen. Nanti di sini untuk bagian view-nya. Oke, mumpung udah terbuild, mari kita login. Gmail.com. Oke, ini bagian untuk tampilan produk. Jadi aku langsung di sini aja aksesnya. Di sini bisa sih. Jadi karena di sini tuh, nih, aku coba tarik dulu.
Jadi ini tuh API-nya aku menebak-nebak sendiri di bagian apa namanya? Di bagian parameter ya, di weather. Nah, dia aku tuh nyoba-nyoba yang pertama dapat tuh dia cuma 31. Terus aku gacha ke angka yang lain, kemudian aku cuma hanya 10 kali. Jadi aku cuma dapat beberapa angka lain aja di yang menampilkan di sini. Jadi kalau misalnya 31 tuh dia berarti di Jakarta. Kemudian kalau misalnya dia Jawa Barat, berarti dia ambil yang 32. Begitupun seterusnya. Nah, dia menampilkan isi-isi data yang dari API yang data dari sini. Aku coba contoh. Tadi itu 32 ya. 32. Nah, dia berarti bagian Jawa Barat tuh. Barat. Oke. Untuk cuaca mungkin segitu. Cukup sesuai dengan yang rekomendasikan oleh si Bapak. Standar rekomendasi. Jadi paling segitu dari saya. Oke. Terima kasih. Nah, lalu sebagai kesimpulan, aplikasi AgriLink telah memenuhi seluruh ketentuan UAS pemrograman mobile, mulai dari konsep klien admin, operasi perhitungan, penggunaan API publik, hingga pengelolaan data melalui backend dan database. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi digital dalam mempermudah proses transaksi antar restoran dan petani ataupun supplier.